Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Utami dengan NPM ujung 008 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang keterkaitan pajak tangguhan terhadap fenomena manajemen laba. Terdapat 5 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar pajak tangguhan, yang kedua penilaian dan pengakuan pajak tangguhan, yang ketiga keterkaitannya dengan PSAK 46, yang keempat pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba, dan yang terakhir kasus pada PT Garuda Indonesia. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah beban pajak atau manfaat pajak yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Pajak tangguhan timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Aset dan hutang pajak yang ditangguhkan harus diukur atas dasar tarif pajak yang telah diterapkan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang terkait dengan periode pelaporan. Nah, jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, maka akan terbentuk kewajiban pajak tangguhan. Sedangkan jika laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak, maka akan terbentuk aset pajak tangguhan. Adapun dasar hukum yang mengatur pajak tangguhan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Selain itu, pajak tangguhan terdiri atas aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui ketika adanya koreksi positif pada jenis beda temporer. Sedangkan liabilitas pajak tangguhan merupakan jumlah beban pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan sendiri dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi negatif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penilaian dan pengakuan pajak tangguhan. Pada aset pajak tangguhan, penilaian kembali harus dilakukan setiap tanggal neraca. Kemudian disajikan dalam aktiva tidak lancar yang didasarkan pada pajak peraturan yang berlaku. Kemudian pengakuannya dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dikompensasikan. Selanjutnya, pada liabilitas pajak tangguhan, penilaian kembali harus dilakukan setiap tanggal neraca. Kemudian disajikan dalam liabilitas tidak lancar dan pengukurannya didasarkan pada pajak peraturan yang berlaku, dan pengakuannya dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dikompensasikan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang keterkaitannya dengan PSAK 46. PSAK 46 merupakan PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan, baik dalam laporan keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Menurut PSAK 46, apabila nilai tercatat aktiva lebih besar dari dasar pengenaan pajak, artinya nilai tercatat aktiva yang diakui oleh perusahaan lebih besar daripada nilai yang diakui pajak, maka jumlah penghasilan yang dikenai pajak akan datang melebihi jumlah pajak yang dikenakan sekarang. Selain itu, dalam PSAK 46 juga mengatur bagaimana penilaian kembali dan pengukuran pada pajak tangguhan. Pembahasan yang keempat yaitu tentang pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dihasilkan 3 pernyataan berikut, yaitu yang pertama, aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Suta Dipraja dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan bahwa aset pajak tangguhan dapat dijadikan celah untuk melakukan manajemen laba. Kemudian penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahyani dan Lestari pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa adanya risiko manajemen laba ketika perusahaan ingin memanfaatkan aset pajak tangguhan sebagai sarana untuk melakukan manajemen laba. Risiko tersebut merupakan transaksi yang akan menggantung dan menumpuk, sehingga laporan keuangan menjadi tidak kredibel.
Kemudian pernyataan yang kedua yaitu liabilitas pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa liabilitas pajak tangguhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan manajemen laba dalam hal untuk menghindari kerugian perusahaan. Kemudian pernyataan yang terakhir yaitu beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Beberapa penelitian menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, yang artinya bahwa perubahan nilai beban pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi tindakan manajemen laba yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan pihak manajemen memiliki keterbatasan dalam merekayasa akun dari beban pajak tangguhan karena adanya peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan perpajakan memberikan batasan lebih ketat dalam perhitungan pajak, yaitu hanya mengakui besarnya penghasilan atau biaya pada saat diterima atau dikeluarkan sebagai dasar dalam perhitungan laba rugi fisiknya. Dengan kata lain, perpajakan hanya mengakui beban pajak periode tersebut dan tidak mengakui adanya beban pajak tangguhan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu kita masuk pada pembahasan kasus. Kasus yang akan saya bahas pada kali ini yaitu kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia. Di Indonesia sendiri telah terdapat beberapa kasus yang melakukan manajemen keuntungan dalam rangka memperbesar laporan labanya dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Nah, salah satunya itu merupakan kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2018, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 11,33 miliar rupiah. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan pada tahun 2017 yang mengalami kerugian 216,5 juta US dollar. Komisaris Garuda Indonesia menganggap laporan keuangan pada tahun 2018 tersebut tidak sesuai dengan PSAK karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada Garuda Indonesia. Manipulasi laporan keuangan tersebut bisa saja dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak serta untuk menarik investor agar tertarik untuk berinvestasi.